Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil menilai bahwa Google Maps tidak bisa menjadi dasar hukum dalam penetapan batas administrasi suatu daerah. Pasalnya, sebagian wilayah di Desa Laibalno, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Google Maps masuk ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurutnya, Google Maps tidak bisa dijadikan patokan karena hanya berdasarkan posisi koordinat dan juga pengkodean dan penamaan suatu lokasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Serambi, ada Dede Rosadi yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Dede. Halo, Nila. Dede, bisa diinformasikan, ini sejak kapan warga mempersoalkan batas Aceh Sumut di Desa Laibalno, Aceh Singkil ini? Berdasarkan catatan saya, kasus ini mulai diketahui oleh warga sekitar tahun 2020, tepatnya di bulan November. Warga coba mengeceknya dengan berdiri di depan kantor Desa Laibalno, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, di Google Map itu ternyata di depan pelang kantor desa itu ternyata masuk wilayah Pagar Nauli. Pagar Nauli ini diketahui merupakan masuk dalam wilayah Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari pemerintah setempat sendiri terkait masuknya wilayah Laibalno ke Tapanuli Tengah dalam Google Maps ini tanggapannya seperti apa, Dede? Tadi saya baru wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Azmi. Ia menyatakan masuknya wilayah Laibalno ke Sumatera Utara dalam Google Map ini ternyata menimbulkan persoalan di masyarakatnya. Begitupun sebelumnya saya sempat juga bertanya sama Bupati Aceh Singkil, Lul Mursyid, sama-sama menyatakan warga berprotes dan kemudian warga seolah-olah menguatkan bahwa wilayah itu masuk ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal sepengetahuan warga itu merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Singkil. Dan sebelumnya juga saya sempat ngobrol dengan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Muhammad Reza. Ia mengatakan bahwa Google Map tidak bisa jadi dasar hukum penetapan batas administrasi suatu daerah. Kemudian Sekda juga tadi mengatakan selain tidak bisa dasar hukum, walaupun tidak menjadi dasar hukum, namun Sekda meminta pihak Google Map segera menyesuaikan Google Map-nya dengan Permendagri nomor 30 tahun 2020 tentang penetapan batas daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikian ini. Oke, Dede, kemudian sebelumnya apakah pernah terjadi persoalan yang sama perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara di Kabupaten Aceh Singkil? Catatan saya ada beberapa kali ya, baik di darat sendiri maupun di laut. Pertama yang terjadi di darat sekitar tahun 2016, malah di sana sempat terjadi bentrok fisik massal antara warga Tapanuli Tengah dengan warga Danau Paris. Persoalannya perebutkan lahan sawah. Nah, kedua warga di sana sama-sama mengklaim itu masuk wilayah kabupaten mereka. Warga Laibalno sendiri menggarap lahan sawah itu secara berkelompok, dasarnya atas izin dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sehingga mereka merasa bahwa itu memang lahan sawah masuk ke wilayah mereka. Nah, atas persoalan itu pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga telah melakukan penyelesaian baik perdamaian kedua belah pihak, kemudian kemudian dari pemerintah Aceh juga menurunkan tim garda batas, seingat saya namanya, untuk mengecek perbatasan, dan akhirnya lahirlah Permendagri pada tanggal 19 Mei tahun 2020 nomor 30 tentang penetapan batas daerah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian di lautan juga sering terjadi sengketa soal batas di wilayah antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah. Biasanya itu nelayan tradisional karena nelayan tradisional ini biasanya kan alatnya dibatasi. Ketika masuk, disitulah biasanya terjadi sengketa antara nelayan di kedua kabupaten bertetangga beda provinsi ini. Demikian ini. Oke, Dede mungkin sedikit bisa dijelaskan dari pihak pemerintah setempat sendiri, mungkin apakah melakukan langkah dengan mengirimkan surat atau mengirimkan email pada pihak Google Indonesia untuk menanggapi persoalan ini? Informasi yang saya dapat, Sekda Aceh Singkil mengatakan tadi bahwa mereka pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersurat ke gubernur, karena begitu katanya prosedurnya, gubernur nanti dimohonkan bersurat ke Mendagri, karena kewenangan tapal batas ada di
Kementerian Dalam Negeri, prosedurnya sudah mereka ini, dan tadi Sekda juga meminta agar pemerintah pusat menyurati Google Map untuk menyesuaikan tapal batas sesuai dengan Permendagri. Dan sebelumnya memang anggota DPR Aceh juga sudah akan menyurati pihak Google Indonesia untuk menyesuaikan Google Map-nya dengan Permendagri 30 tahun 2020. Demikianlah. Baik, terima kasih banyak Dede atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara telah terhimpun wawancara dengan Sekda Aceh Singkil Azmi. Berikut liputannya untuk Anda. Dasar hukum kita sudah cukup kuat sebenarnya menyangkut dengan tapal batas kita antara Aceh Singkil dengan Sumatera Utara atau Tapteng, yang sebagaimana kita lihat ada gapura di desa Lebano. Nah, yang kita sayangkan adanya garis putus-putus yang tertuang di dalam Google Map itu yang merugikan masyarakat kita atau Aceh Singkil ini, seakan-akan sudah hampir 2 kilo lebih kurang masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil, wilayah Sumatera Utara. Nah, ini sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Ini membuat masalah, kacau jadinya masyarakat kita di Aceh Singkil ini. Untuk itu kita mohon kepada Bapak Gubernur Aceh supaya menyurati Bapak Menteri Dalam Negeri dan mempertegas batas wilayah ini sebagaimana dengan Undang-Undang Pembentukan Aceh Singkil, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999. Juga sebagaimana juga yang tertuang dalam peta yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya juga kita bermohon kepada Menteri Dalam Negeri agar segera menyurati pihak Google, sebagaimana sudah disurati oleh pihak DPR Aceh ke pihak